Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya atas nama Riliardo Rizal asal Pontianak. Saya Rafki Alfarizi dari Sumatera Barat. Saya Angga Nurjaya dari Yogyakarta. Saya Muhammad Fikri Abdurrahman dari Tangerang. Saya Yunika Hidayah dari Sulawesi Tenggara. Saya Nabila Zahra Tunisa dari Magelang. Dan di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian permintaan individu dan permintaan pasar. Seperti kita ketahui bahwa dalam perekonomian terdapat istilah permintaan dan penawaran. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai pengertian permintaan individu dan permintaan pasar. Tentang permintaan pakaian di Jakarta, kita berarti berbicara tentang berapa jumlah permintaan pakaian di Jakarta yang akan dibeli pada berbagai tingkat harga dalam satu periode waktu tertentu. Dalam permintaan terdapat sebuah istilah hukum permintaan yang berarti ketika harga suatu produk sedang rendah, maka jumlah produk yang diminta akan bertambah. Dan begitu pula sebaliknya, ketika harga suatu produk naik, maka jumlah produk yang diminta akan menurun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dan dipahami pada kurva permintaan yang telah ditampilkan. Yang selanjutnya adalah faktor permintaan. Yang pertama ada ketersediaan dan harga dan barang komplementer. Barang substitusi adalah barang pengganti, sedangkan barang komplementer adalah barang yang saling melengkapi. Yang selanjutnya adalah jumlah pendapatan masyarakat. Jadi di sini ketika pendapatan masyarakat meningkat, maka permintaan dari pasar akan meningkat pula. Selanjutnya adalah selera konsumen. Selera konsumen di sini adalah contohnya ketika ada suatu barang bermerek terbaru. Nah, ketika ada barang terbaru, maka selera masyarakat juga akan meningkat. Yang selanjutnya adalah jumlah penduduk. Jumlah penduduk di sini cenderung akan mempengaruhi peningkatan. Dan apalagi ketika di daerah tersebut mengalami lapangan kerja yang merata. Jadi ketika jumlah penduduknya itu meningkat, pendapatannya meningkat, maka permintaan pasar juga akan meningkat. Selanjutnya adalah perkiraan harga pada masa depan. Perkiraan harga pada masa depan adalah ketika dia mengetahui ke depannya akan seperti mengalami bencana, maka pada hari itu dia akan terus meningkatkan permintaannya itu sebelum akan ada musibah. Nah, selanjutnya adalah intensitas kebutuhan konsumen. Di sini adalah permintaan merupakan sejumlah barang dan jasa yang diminta oleh konsumen. Dan permintaan konsumen ini dipengaruhi oleh kebutuhannya. Semakin banyak kebutuhannya, maka akan semakin banyak permintaannya. Begitu juga sebaliknya, semakin sedikit kebutuhannya, maka semakin sedikit permintaannya. Next. Jenis-jenis permintaan ada dua. Yang pertama permintaan individu dan yang kedua permintaan pasar. Permintaan individu. Permintaan individu atau individual demand adalah jumlah barang atau jasa yang konsumen sedia dan mampu minta dengan harga yang berbeda. Ceteris paribus. Konsumen di sini dapat merujuk kepada orang ataupun perusahaan. Permintaan berkaitan dengan perilaku pembeli. Permintaan satu orang disebut permintaan individu dan permintaan banyak orang dikenal sebagai permintaan pasar. Para ahli prihatin dengan jadwal permintaan pasar. Kurva yang menunjukkan hubungan antara harga suatu komoditas dan jumlah komoditas yang ingin dibeli konsumen. Disebut kurva permintaan. Permintaan individu adalah kurva-kurva dari kiri ke kanan. Berikut ini adalah contoh permintaan individu terhadap produk A ketika harga produk berubah. Dalam contoh di atas, ketika harga adalah Rp7,
maka konsumen bersedia dan mampu membeli 3 unit produk A. Dan ketika harganya turun menjadi Rp4, maka konsumen mau dan mampu membeli 12 unit produk A dan seterusnya. Selanjutnya yaitu permintaan pasar. Permintaan pasar atau market demand adalah jumlah permintaan individu di pasar pada harga tertentu. Apa permintaan individu tersebut? Permintaan individu mengacu pada kuantitas yang diminta oleh konsumen per unit waktu dengan harga tertentu. Next. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan pasar. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga barang komplementer atau harga pelengkap. Yang ketiga, harga barang substitusi atau harga barang pengganti. Yang keempat, selera konsumen. Yang kelima, pendapatan. Yang keenam, intensitas kebutuhan konsumen. Yang ketujuh, jumlah penduduk. Dan yang terakhir adalah perkiraan harga di masa depan. Next. 3 variabel yang biasanya menjadi fokus perusahaan di dalam riset pasar. Yang pertama, profitabilitas. Yang kedua, ukuran pasar. Dan yang terakhir adalah tingkat pertumbuhan pasar. Next. Konsep dalam ekonomi. Permintaan adalah kesediaan dan kemampuan konsumen untuk membeli barang atau jasa. Semakin banyak pembeli memasuki pasar dan mereka memiliki kemampuan untuk membayar produk yang dijual, permintaan pasar akan meningkat. Mengapa? Kemampuan membayar diperlukan. Jawabannya adalah karena keinginan tanpa disertai dengan kemampuan membayar tidak akan menghasilkan permintaan. Katakan, Anda menginginkan barang, tetapi tidak punya uang, tentu saja Anda tidak akan dapat membelinya. Sebaliknya, ketika Anda memiliki sejumlah uang, Anda tidak dapat membeli barang tersebut. Anda dapat membeli barang tersebut karena Anda menginginkannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.